Yang menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima. Siapakah yang memisahkan orang benar dari kasih Kristus? Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Injil air dan Roh dan memiliki kebenaran Allah di dalamnya? Bisakah penindasan atau penganiayaan menghentikan kasih itu? Bisakah 7 tahun kesengsaraan memisahkan kita dari kasih itu? Tentu saja tidak. Tidak ada kesesakan atau penganiayaan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan kita yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Bahkan kalaupun kita meminta dalam kesusahan kita ditinggikan, dan seseorang menanyakan apakah Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita atau belum, kita akan menjawab semua bahwa Yesus memang sudah menyelamatkan kita dan bahwa kita tidak berdosa. Betapapun letih dan gelisah hati kita, Ia masih menyelamatkan kita dan masih tetap juru selamat kita. Bahkan kalau kita terlalu sakit atau lelah, bahkan untuk berdiri sekalipun, kita masih akan tetap mengakui ucapan syukur kita kepada kebenaran Allah. Tidak ada kelelahan yang bisa memisahkan kita dari kebenaran Allah yang sudah membebaskan kita dari segala dosa kita.
Tidak ada penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang yang bisa memisahkan kita dari kebenaran Allah. Bahwa kita kadangkala dipermalukan dan dihukum oleh orang-orang yang mengaku beragama itu adalah penganiayaan yang kita hadapi. Penganiayaan yang kita bisa saja sahabat, tetangga, saudara, dan bahkan anggota keluarga kita sendiri meninggalkan kita karena menuduh kita sesat. Bisakah penganiayaan itu memisahkan kita dari keselamatan Yesus Kristus? Tentu saja tidak. Bagaimanapun kejamnya kita dianiaya, itu tidak akan memisahkan kita dari kebenaran Allah yang sudah menyelamatkan kita. Karena kebenaran Allah sudah menjadikan kita tidak berdosa dan karena ini adalah kebenaran yang tidak pernah berubah. Tidak ada orang yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kelaparan, baik itu rohani maupun jasmani, tidak bisa memisahkan kita. Karena kita percaya kepada Injil air dan Roh, yang selalu ada di dalam hati kita adalah kebenaran Allah, yaitu iman di dalam Tuhan kita bahwa Ia sudah menjadikan kita tidak memiliki dosa dengan Injil air dan Roh. Iman ini adalah iman dan berkat percaya kepada kebenaran Allah. Karena Tuhan sudah membuat semua dosa saya dihapuskan, saya tidak memiliki dosa. Allah menjadikan saya benar dan tidak berdosa, mengenakan kepada saya sepenuhnya kebenarannya. Inilah sebabnya iman kita kepada kebenaran Allah tidak akan lenyap, betapapun kerasnya kelaparan itu. Kebenaran Allah dengan Injil air dan Roh. Kecuali seseorang percaya kepada Injil air dan Roh, masih ada dosa di dalam hatinya. Tetapi orang yang percaya kepada kebenaran Allah tidak memiliki dosa. Inilah sebabnya Tuhan kita mengatakan bahwa kita bisa mengenal pohon dari buahnya. Mereka yang tidak percaya kepada kebenaran Allah meninggalkan iman mereka kepada Yesus kalau mereka menghadapi sedikit saja kesulitan, kelaparan, penganiayaan, atau kesengsaraan. Ada juga orang-orang yang berpikir, meskipun Yesus dihukum di kayu salib untuk dosa-dosa saya, hanya dosa asal yang dihapuskan. Dan saya harus setiap hari meminta pengampunan dosa yang saya lakukan setiap hari. Mereka yang memiliki iman semacam ini sebenarnya berdosa kepada Allah dengan tidak percaya bahwa Yesus sudah menanggung segala dosa mereka. Dan dalam prosesnya, mereka menghukum dan mencemarkan diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang menyangkal Yesus dan tidak percaya kepada kebenaran Allah. Tetapi mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh adalah mereka yang percaya kepada kebenaran Allah. Dan apapun situasi yang mereka hadapi, mereka dengan teguh berpegang kepada iman dan mengatakan, Allah sudah menyelamatkan saya dari segala dosa dunia. Saya tidak memiliki dosa. Meskipun kita menghadapi kematian di hari-hari terakhir kelaparan rohani kita, kita tidak akan pernah menyangkali bahwa Allah sudah menjadikan kita tidak berdosa dan bahwa kita sudah menjadi umat-Nya. Kebenaran Allah yang menanggung segala dosa akan tetap ada di dalam hati kita sebagai iman.
Injil air dan roh itu berkuasa dan hebat. Tidak peduli kesengsaraan yang bagaimana yang kita hadapi di dalam kehidupan, karena kebenaran Allah itu di dalam Kristus, kita tidak akan dipisahkan